kemarin saya mau mempertegas, jujur saja, bukan karena insentifnya, memang rasa kemanusiaan. Ya. Adapun yang dijanjikan oleh pemerintah yang disebutkan oleh Pak Presiden, ada insentif kesehatan untuk para tenaga medis, apa dan segala macamnya, ada alhamdulillah, tidak ada pun alhamdulillah, tetap kita jalankan tugas. Karena ibarat kata ini tanggung jawab, seperti itu. Yang jadi kendala memang kemarin, terus terang, yang membuat saya kecewa itu jujur. Saya seorang diri, saya kaget waktu tahu ternyata tidak ada dokter selain saya, cuma saya. Itu dari tanggal 25 sampai sekarang. Surat tugas saya itu sudah 3 kali. Surat tugas pertama itu tanggal 25 Mei sampai tanggal 7 Juni. 7 Juni saya kira sudah berakhir. Tanggal 8 saya kembali ke puskesmas. Kembali ke puskesmas menjalankan tugas saya sebagai dokter poli. Tanggal 9 saya dihubungi lagi. Dok, belum ada dokter pengganti. Itu hari Selasa tanggal 9 Juni. Dok, belum ada dokter pengganti. Dokter Harper sekarang kosong. Banyak keluhan di sana. Akhirnya saya bilang, oke lah kalau begitu, saya akan kembali. Akhirnya saya pulang ke rumah dulu, ambil baju, itu cuma berapa jam ketemu sama anak istri. Kembali lagi ke sini, Hotel Harper. Seperti itu. Itu berapa lama? Satu surat tugas itu 2 minggu, 14 hari. Nah, pada saat 14 hari itu saya dilakukan swab. Itu sudah aturan itu protokol. Saya tidak berani keluar kalau belum ada hasil swab saya. Saya alhamdulillah kemarin swab hasilnya negatif. Sudah 2 kali berturut-turut itu hasilnya negatif. Seperti itu. Jadi setelah tanggal 8 surat tugas kedua itu sampai tanggal 21 Juni. 21 Juni itu bertepatan ulang tahun saya. Jadi ulang tahun saya itu dirayakan di sini karena saya menunggu hasil swab kedua saya. Karena saya di swab tanggal 20, hasilnya keluar itu sekitar 5 hari, nanti tanggal 25 baru keluar. Saya mau meninggalkan hotel tanggal 25, ternyata sudah ada surat tugas ketiga saya yang berlaku tanggal 22 sampai tanggal 5 Juli. Inilah yang terus terang yang membuat saya gimana gitu, karena namanya manusia biasa, saya juga punya batas kemampuan, kok tiba-tiba ada surat tugas saya yang ketiga. Seperti itu. Saya terus terang jujur, saya bicara kemarin. Saya kalau telepon anak istri itu tadi bicara, pasti saya nangis. Ingat anak saya masih umur 3 bulan. Yang lucu-lucunya, anak saya diantar di Makassar. Itu lagi lucu-lucunya anak saya. Biasa kalau saya video call, mata yang menetes. Karena saya nggak bisa menyentuh langsung anak saya. Apalagi kalau dengar berita anak saya lagi sakit, seperti itu. Itu yang membuat saya, baru saya di sini juga harus standby 24 jam. Memang benar saya 24 jam di sini. Kenapa 24 jam? Pertama, dokter penanggung jawab saya sendiri. Tidak ada yang menggantikan saya. Saya dokter penanggung jawab sendiri, ditemani dengan 4 perawat. 4 perawat mengambil keputusan dan tindakan itu menunggu saya. Dia tidak pernah mengambil tindakan tanpa keputusan saya. Harus keputusan saya baru mereka melakukan tindakan. Di sini memang OTG, orang tanpa gejala, tapi dengan swab positif, dengan COVID. Dia OTG, orang tanpa gejala. Jadi memang tidak ada gejala sama sekali, kayak seperti kita ini, istilahnya yang kayak sehat saja, tidak ada gejala. Yang kendalanya biasa dalam proses, ada kadang batuk, demam, sakit kepala, ya kita berikan obat sesuai dengan gejalanya. Cuma kemarin pas saya minggu pertama, kalau saya tidak salah ingat, minggu pertama itu ada peserta yang berusaha bunuh diri. Itu kejadiannya seperti ini. Jadi ceritanya dia pasangan suami istri masuk di sini bersamaan. Di swab kedua suaminya sudah negatif, istrinya masih positif. Di swab ketiga suaminya sudah negatif, bisa pulang, istrinya masih positif, istrinya ditinggal. Dia tidak mau terima, nangis dia di atas nangisnya. Nangis kita ditenangkan begitu, tenang. Tapi di hari keduanya pas tinggal sama suaminya lebih jadi. Pisau itu udah di tangannya sini. Saya nggak main itu pisau, saya langsung berhadapan langsung. Masalah saya pakai hazmat, pakai APD level 3 masuk ke atas. Itu pisaunya udah di sini. Tangan itu udah di sini, pisau itu udah tangan di sini. Udah mau berusaha mengiris tangannya. Dia bilang, saya nggak mau lepas ini pisau, saya mau bunuh diri kalau tiada suamiku. Akhirnya kita berusaha untuk ngomongin suaminya. Kita video call suaminya untuk segera datang. Alhamdulillah suaminya mengerti, datang kita pertemukan. Memang kita punya tempat, kalau ini kan lokasi steril. Tempat dibawa, tempat khusus untuk peserta, untuk senam ada di parkiran. Memang kalau mereka setiap 3 hari itu kalau dibersihkan kamar, dia turun senam, semuanya sekalian berjemur. Itu rolling, karena di sini ada lantai 2, 3, 5, 6. Itu khusus untuk peserta, bukan pasien ya, peserta. Karena di sini yang peserta rekreasi duta COVID. Memang dia orang tanpa gejala, memang semua sekalian tidak ada gejalanya. Yang mau bunuh diri itu peserta atau pasien? Peserta, bukan pasien, peserta. Adapun peserta, kejadian kayak beberapa hari lalu itu ada yang keguguran, ada kasihan.
Masih ada sekarang itu dok di sini. Kita kalau ada peserta yang begitu tidak kita simpan di sini, itu secara otomatis kita siapkan ada ambulans standby, itu langsung dirujuk. Itulah tugas saya sebagai medis, dokter yang turun tangan langsung untuk membuat surat rujukannya dan menangani langsung. Menangani apa? Menangani tindakan pertamanya, mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Contoh kalau ada pasien tiba-tiba sesak, itu kita tidak simpan di sini. Itu langsung kita pasangkan O2, langsung rujuk ke rumah sakit terdekat. Itu rumah sakit terdekat kan Wahidin sama UNAS, seperti itu. Nah, kasus kemarin lagi lebih parahnya lagi, baru tiba langsung pingsan. Baru kasihan tiba dari Luwu itu baru tiba langsung pingsan dari Sinjai. Tiba di bawah langsung pingsan, dan itu langsung kita bawa. Seperti itu. Kenapa saya bilang standby 24 jam? Karena 193 hari ini hari ya, tanggal Jumat 3 Juli itu sekarang jumlahnya 193 peserta. 193 peserta ini dengan berbagai macam keluhannya. Seperti itu yang saya harus pagi hari itu WA saya ini dipenuhi dengan keluhan. Hampir lebih sekitar 300-an WA yang masuk di HP saya. Dok, peserta semua. Dari peserta semua. Dok, tadi saya potong, bisa live sebentar itu via Zoom, wawancara sama Trimun via Zoom dari kantor. Boleh. Iya, saya koneksi. Iya, boleh. Ini dok, kan tadi katanya cuma sendiri di sini. Iya. Itu alasan dari Pemkap apa itu dok? Sehingga tidak ada Jujur tenaga saja, bantuan? saat ini kan memang nakes terus terang banyak juga yang terpapar. Di atas juga banyak peserta dari nakes tenaga kesehatan termasuk dokter sendiri. Seperti itu. Ya selain itu ya ada 1001 macam alasan sih, istilahnya banyak-banyak nakes yang ibaratnya belum bersedia untuk turun langsung. Seperti itu. Karena apa ya, mungkin ada faktor alasan yang membuat mereka mungkin ya itu tadi ada keluarganya apa dan segala macamnya. Seperti itu, atau mungkin belum terbuka lah untuk mau turun. Tapi alhamdulillah kalau masalah nakes sih banyak sih yang mau. Istilahnya yang apa? Perawat yang, itu. Perawat itu yang lain alhamdulillah tapi banyak. dokter Karena itu saya terus terang dokter sendiri, saya sendiri sudah 6 minggu, sedangkan perawat saya itu tiap 2 minggu berganti. Ya, seperti itu. Oh jadi yang kurang ini untuk dokternya sendiri? Ya, untuk dokter saya. Tapi tadi alhamdulillah saya sudah terima kabar bagus sekali, baik sekali dari kepala dinas saya, menelpon saya bilang hari Minggu ini kan saya berakhir hari Minggu tanggal 5 Juli ini itu sudah ada dokter pengganti. Saya bilang alhamdulillah sekali, karena kalau dilanjut lagi ini saya tidak tahu beli susu. Sabar itu tidak bisa dipakai beli nasi, sabar itu tidak bisa dipakai beras. Tapi saya bilang insya Allah sayang Allah akan balas semua itu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan pengertian itu, ya itu tadi kembali lagi ya sabar. Walaupun ada bahasa istri saya, sabar nggak bisa dipakai beli susu, nggak bisa dipakai beli beras, apa dan segala macam. Kira-kira gimana sih kalau Anda sebagai wartawan punya istri ngomong gitu? Yang kalau ditanya